Mohon izin Bapak dan Ibu untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astar Aswini SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri Tembara, Ibu Kasubag Tata Usaha yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri Tembara yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada kesempatan siang hari ini memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga bersama-sama kita dapat berkumpul di ruang meeting SMK Negeri Tembara dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak di SMK Negeri Tembara, Ibu Sri Handayani STGR dan Ibu Asih Rohaini SPDI. Kami sampaikan terima kasih banyak Bapak dan Ibu telah berkenan memenuhi undangan dari kami. Serangkaian kegiatan akan kita jalankan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMK Negeri Tembara, yang ketiga pemaparan presentasi diseminasi oleh calon guru penggerak di SMK Negeri Tembara, kemudian lain-lain dan penutup. Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya memohon agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kita sekalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dengar bersama sambutan dari Kepala SMK Negeri Tembara Temanggung yang terhormat Ibu Astar Aswini SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Rohaini SPDI, yang terhormat Ibu Sri Handayani SPGR selaku calon guru penggerak SMK Negeri Tembara, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri Tembara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat karunia kepada kita setelah rezeki kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dalam kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam kegiatan ini kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat, keberkahan dalam diseminasi, sehingga kita bisa mengembangkan sekolah, bisa memajukan SMK Negeri Tembara. Terima kasih kepada para calon guru penggerak yang telah melaksanakan kegiatan hari ini, dan mohon maaf saya datang terlambat, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Pak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang diberikan dari Ibu Kepala SMK Negeri Tembara. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kegiatan berikutnya adalah pemaparan, diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan tentang bagaimana berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah ya di SMK Negeri Tembara. Saya Asih Rohaini, calon guru penggerak SMK Negeri Tembara angkatan ke-8. Tujuan kegiatan kita
kita hari ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah ini, melakukan penimbasan tentang pemahaman dan penerapan materi budaya positif kepada rekan guru dan karyawan. Terima kasih Bapak dan Ibu menyempatkan hadir. Kemudian bagaimana kita dapat bersinergi Bapak dan Ibu antara seluruh komponen sekolah, pimpinan sekolah, ibu kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah tujuan kegiatan kita pada siang hari ini. Nah Bapak Ibu, apa sesungguhnya budaya positif sekolah gitu ya, yang seringkali barangkali di akhir-akhir waktu ini Bapak Ibu mendengar, karena ketika saya di hadapan anak-anak selalu ini yang saya sampaikan, budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Artinya keyakinan universal itu adalah keyakinan yang dipahami oleh hampir semua orang, tanggung jawab, menghargai, dan lain sebagainya, disiplin dan sebagainya. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan, butuh tuntunan dan tauladan dari seorang guru kita semuanya. Budaya positif dikembangkan dengan berpihak kepada murid, ya, agar murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan bertanggung jawab terhadap diri mereka maupun orang lain. Konsep inti budaya positif setidaknya ada 7 Bapak dan Ibu. Nanti akan kita ulas bersama-sama bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, sampai pada bagaimana konsep segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Ini menjadi salah satu perubahan paradigma belajar yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Bagaimana strategi pembelajaran kita susun dengan betul-betul berdasar pada apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Pada apa yang dibutuhkan oleh siswa kita, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dalam satu kelas kadangkala ya seringkali kemarin kita membuat instrumen penilaian, kita samakan jumlah siswa 36, jumlah soalnya 10, berlaku untuk semua siswa. Padahal anak memiliki daya kemampuan sendiri-sendiri. Nah, ini menjadi PR bagi kita semuanya. Ini salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu bentuk perubahan paradigma belajar. Muaranya adalah pembentukan ke profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran membudayakan anak melakukan tanpa imbalan atau penghargaan. Ancaman dan imbalan bisa jadi efektif dalam kurun waktu singkat. Anak akan termotivasi untuk meningkatkan diri karena dikasih penghargaan. 1, 2, 3 kali barangkali itu akan berdampak. Tetapi terlalu sering kita memberikan penghargaan, dampaknya kurang baik bagi anak. Karena apa? Mereka melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan, hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan untuk melaksanakan yang menjadi tanggung jawab si anak. Ya samalah kayak kita kadang-kadang kita melakukan sesuatu kan karena kita kepengen kita dihargai. Nah ternyata anak juga memiliki rasa yang sama. Atau anak melakukan itu karena jangan sampai kena hukuman, berangkat pagi ben ora dihukum, iya kan? Mengumpulkan tugas ben ora dihukum. Nah ini merupakan motivasi perilaku manusia yang kita tidak ingin. Anak melakukan sesuatu yang kita inginnya itu berangkat dari kesadaran dan tanggung jawab mereka sendiri, yaitu nilai kebajikan diri mereka sendiri. Nah, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, semua orang punya kebutuhan ini. Kasih sayang dan ingin diterima seperti yang disampaikan tadi. Penguasaan, pengakuan atas kemampuan, bahwa seseorang itu kepengen dilihat, saya itu bisa Bu, tapi kok tidak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba kayak gitu. Contohnya
kesepakatan itu kan nanti oke, kita akan kembali ke kesepakatan. Bu Asih, kalau saya tawarkan untuk siapa yang mau menyampaikan pendapat, kita perlu kesepakatan yang seperti apa? Misalnya, buku ditinggal di dalam laci. Saat kapan itu? Saat ya ditinggal tidak dibawa pulang. Oh, tidak dibawa pulang. Ini resiko, teman-teman. Karena di SMK kelas kita nggak ada yang tetap. Kelas kita moving. Kalau kalian praktek, bisa jadi buku tasnya kalian dibawa ke lab. Maka dan di sini akan dipakai untuk kelas yang lain. Nah, untuk meminimalkan resiko, jangan sekali-kali meninggalkan buku di dalam laci. Ya, ini bukan di dewe-dewe. Oke, 1. Tidak meninggalkan. Ini utamanya terkait dengan matematika dulu ya. Bu Asih tulis. Tidak meninggalkan apa? Buku dalam laci. Jadi pastikan laci kalian selalu bersih dari buku ya. Tidak meninggalkan sampah. Oke. Laci bersih dari buku dan sampah. Oke. Nah, ini ada yang tanya, bolehkah makan atau minum selama pelajaran? Makan? Minum? Boleh. Minum apa dulu? Air putih. Boleh minum, tapi ini adalah dari bekal ya. Dari bekal, tidak dari kantin atau luar sekolah. Ada lagi yang mau mengusulkan supaya kegiatan pembelajaran matematika bisa tertib kita lakukan? Lipstick, Bu. Ya? Lipstick, Bu. Lipstick. Adakah yang di sini senang make up? Hafiz. Enggak ya lipstick ya? Apalagi di pelajaran aturan sekolah aja sudah enggak boleh. Lipstick atau make up. No, apa tadi? Jelas. Video. Mari semuanya yang sudah menulis silakan ditempelkan di depan kelas. Silakan pilih posisi. Menjalani kerja kelompok agar dapat jelas, Bu. Semangat belajar. Semangat belajar, oke. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, siap. Yang lain. Stabilkan kondisi anak. Kita jangan salahkan si anak. Kita stabilkan. Nggak apa-apa, Mbak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, Mas. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi anak merasa diakui keberadaannya oleh guru. Tidak kemudian di-judge gitu. Tidak di-judge. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bu Asih yakin kamu melakukan ini pasti punya alasan. Bahwa segala perilaku siswa itu dilakukan pasti punya alasan. Nah, kita ingin anak tahu alasannya apa. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti apa prakteknya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Memanggil secara pribadi, tidak mengingatkan anak di depan kelas langsung untuk memberikan menghargai
Kalau anak punya privasi, ya kita selesaikan secara pribadi. Ini proses dia. Tidak begitu jelas ya. Ya, intinya di sini Bapak Ibu. Intinya ada sebuah kasus pembulian. Ya, ini namanya Mira ini membuli temannya sampai nangis, sampai dampaknya dia menarik diri dari teman-temannya, tidak mau bergabung, tidak mau berdiskusi lagi, tidak mau sekolah lagi, gara-gara dibully. Sakit hati temannya itu. Nah, ini dalam rangka restitusi. Jadi melaksanakan, kenapa? Kamu tahu nggak kasusnya? Temanmu nggak mau berangkat. Tahu Bu, nah dan lain sebagainya. Nah intinya kita akan menanyakan, nggak apa-apa Mbak, namanya orang pasti pernah melakukan salah. Tapi alhamdulillah kamu sekarang menemukan dan menyadari bahwa kamu salah. Terus setelah salah kamu rencananya bagaimana? Anak yang menemukan solusinya, anak yang mentargetkan sendiri dia mau apa. Kemudian kita bawa ke keyakinan apa yang belum ada di anak itu. Oh iya Bu, saya harus saling menghormati dengan teman, tidak membuli lagi. Nah, tindakan ini yang ingin kita dapatkan dari anak-anak yang bermasalah agar menemukan sendiri keyakinannya dan meyakini bahwa itu tidak baik. Seperti itu. Nah, diperankan oleh artis ibu kota ya Pak. Ya, kita bermain peran loh ya. Baik, ini adalah hanya sebagian contoh kecil praktek segitiga restitusi untuk bagaimana kita bisa menangani berbagai masalah siswa. Nah ini Bapak dan Ibu penting bagi kita untuk bisa berdiri sebagai seorang among atau seorang manajer yang menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam standar nasional pendidikan kita. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jadi materi atau ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini kita sudah sampaikan setidaknya untuk memberikan wacana baru, membuka cara pandang baru bagi kita sebagai seorang murid, untuk bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memperlakukan murid kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka inginkan, sehingga kita betul-betul mempunyai langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang jelas. Dan menjadi guru adalah bersahabat bagi anak, tetapi dalam tanda kutip tadi sebagai among dan manajer. Itu adalah posisi ideal bagi kita seorang guru untuk bisa melaksanakan peran kita sebagai seorang pendidik dan pengajar. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan, monggo kita buka kesempatan. Dari kami cukup sekian dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.